Selama bertahun-tahun, banyak pemain Indonesia yang berani melangkah ke luar negeri, mencari pengalaman dan tantangan baru di kompetisi yang lebih kompetitif. Dari Syamsir Alam, Andik Firmansyah, Evan Dimas, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, hingga Marcelino Ferdinand. Mereka semua pernah mencoba peruntungan di luar negeri. Namun, satu pertanyaan besar selalu muncul. Kenapa hanya sedikit dari mereka yang benar-benar bisa bersinar? Syamsir Alam misalnya, pernah mencicipi atmosfer sepak bola Amerika bersama DC United, tapi gagal menembus tim utama di MLS. Akhirnya ia balik ke Indonesia dan merintis kembali karirnya di Sriwijaya FC. Lalu ada Andik Firmansyah, yang juga sempat diberikan kesempatan trial selama 2 minggu di DC United. Bahkan ia sempat turun bermain selama 45 menit di kompetisi MLS 2. Namun tanpa kejelasan kontrak, Andik memilih untuk kembali ke Indonesia, sebuah keputusan yang kemudian ia sesali karena tidak cukup bersabar. Hal serupa juga dialami oleh Bagus Kahvi, digadang-gadang sebagai striker masa depan dari timnas Indonesia. Ia pernah bergabung dengan FC Utrecht U18 hingga U21 di Belanda. Kemudian hijrah ke Asteras Tripolis di Yunani. Tapi karena minimnya menit bermain, impian untuk bersinar di Eropa pun perlahan memudar. Bagus akhirnya kembali ke Indonesia, mencoba menghidupkan kembali karirnya di tanah air. Kisah yang hampir sama juga terjadi pada Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Egy pernah berpetualangan ke Polandia bersama Lesia Gedang, lalu pindah ke Slovakia, membela FK Senica dan FC Vion. Tapi minimnya kepercayaan dan menit bermain membuatnya harus memilih pulang lebih cepat. Witan juga mengalami perjalanan serupa dari Serbia bersama Radnik Surdulica, Polandia dengan Lesia Gedang, hingga Slovakia bersama FK Senica dan AS Szczecin. Namun ketatnya persaingan dan kurangnya kesempatan membuatnya sulit berkembang. Akhirnya ia kembali ke Liga Indonesia dengan alasan ingin lebih dekat dengan keluarga. Saat ini, masih ada juga beberapa pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Marcelino Ferdinand di Oxford United, tim kasta kedua Liga Inggris. Meskipun masih sulit menembus skuad di tim utama Oxford, namun Marcelino masih terus berjuang untuk mendapatkan tempat di hati pelatih. Sedangkan ketika berada di kelompok umur, Marcelino bisa memperlihatkan dominasinya. Namun di antara semua cerita pemain Indonesia yang berjuang di luar negeri, ada 2 nama yang justru saat ini menemukan jalannya untuk bersinar. Ia adalah Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Mereka tidak memilih Jepang atau Eropa sebagai tempat berkarir. Mereka memilih Liga Thailand. Dan pertanyaannya, mengapa Liga Thailand bisa menjadi destinasi terbaik bagi pemain Indonesia? Apa yang membuat Arhan dan Asnawi justru berkembang pesat di sana? Mari kita ulas lengkapnya setelah berikut ini. Perjalanan Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam sebagai pemain abroad tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan di klub-klub sebelumnya, sebelum akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk berkembang, yaitu di Liga Thailand. Pertama, Pratama Arhan mengawali karir abroad pada tahun 2022 dengan bergabung ke Tokyo Verdy di J2 League, Liga Kasta kedua Jepang. Kedatangannya langsung meningkatkan followers klub tersebut dengan pesat. Namun sayang realitanya tidak seindah ekspektasi. Arhan kesulitan menembus tim utama dan lebih sering hanya menjadi pemain cadangan. Total hanya bermain 4 kali dengan 255 menit bermain dalam 2 tahun. Tanpa gol dan tanpa assist. Satu-satunya momen menonjol adalah lemparan jauh saat menghadapi Vespakus Satsu Gunma yang berujung gol bunuh diri lawan. Namun itu saja tidak cukup untuk mengamankan tempatnya di tim utama. Akhirnya Tokyo Verdy tidak memperpanjang kontraknya. Pindah ke Korea justru lebih buruk. Setelah meninggalkan Jepang, Arhan menerima tawaran dari Suwon FC di K-League One, Liga teratas Korea Selatan. Namun perjalanannya di Korea jauh lebih sulit. Hanya bermain 2 kali dalam 1 musim, dengan total waktu bermain hanya 4 menit. Debutnya berakhir tragis dengan kartu merah hanya 3 menit setelah masuk lapangan. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, setelah musim 2024 berakhir, Suwon FC memutuskan untuk melepasnya.
Januari 2025, Arhan membuat keputusan besar. Ia hijrah ke Bangkok United di Liga Thailand. Banyak yang meragukan, tapi hanya dalam waktu singkat Arhan membungkam semua keraguan itu. Dalam sebulan, ia sudah tampil dalam 5 pertandingan, 4 di Liga Thailand, 1 di Piala FA Thailand. Total waktu bermain 162 menit, lebih banyak dibandingkan 2 musim di Jepang dan di Korea digabungkan. Ia bahkan mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik pekan ke-20 setelah tampil luar biasa melawan Nakhon Ratchasima. Arhan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik setelah tampil impresif dalam kemenangan 2-1 atas Nakhon Ratchasima. Pada pertandingan tersebut, meskipun ia bermain selama 63 menit, ia berhasil menunjukkan statistik yang menonjol. Melakukan sentuhan bola sebanyak 62 kali, akurasi umpan 86%, 38 sukses dari 44 percobaan, 4 umpan silang, 1 peluang diciptakan, 4 duel sukses dari 4 percobaan. Tidaknya itu, Arhan juga sudah mencatatkan 1 assist di Liga Thailand. Bahkan dari berbagai platform penilaian statistik, Arhan mendapatkan rating yang positif. Kalian bisa lihat sendiri penilaian yang diberikan oleh Fotmob dan SofaScore berikut ini. Terakhir, Arhan mendapatkan penilaian 7,4 dari Fotmob dan 7,2 dari SofaScore, dengan rata-rata penilaian 6,75 di Liga Thailand. Sedangkan Asnawi Mangku Alam sudah datang lebih dulu ke negeri Gajah Putih ketimbang Arhan. Namun sebelumnya, tahun 2021, Asnawi juga pernah menjajah Liga Korea. Ia bergabung dengan Ansan Greeners di K-League 2, menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Korea Selatan. Ia mencatatkan 40 penampilan liga dan mencetak 2 gol selama 2 musim bersama klub tersebut. Asnawi kemudian pindah ke Jeonnam Dragons pada Januari 2023. Di mana ia bermain dalam 26 pertandingan liga. Pada Januari 2024, Asnawi resmi bergabung dengan Port FC di Thai League 1. Ia melakukan debut pada 14 Februari 2024 dalam kemenangan 4-3 melawan Muangthong United. Pada 19 Oktober 2024, ia mencetak gol pertamanya untuk klub dalam kemenangan 3-2 atas Nakhon Ratchasima. Selama di Liga Thailand, Asnawi telah bermain sebanyak 37 pertandingan bersama Port FC, serta menyumbang 1 gol dan 6 assist, dengan total waktu bermain 2.177 menit. Musim ini ia juga memiliki tren positif. Berdasarkan data dari Fotmob dan SofaScore, Asnawi rata-rata diberikan nilai 6,88 selama musim ini. Bahkan Asnawi selalu dimainkan dari 20 pekan, ia hanya absen sekali yang dikabarkan karena cedera hamstring. Performa Arhan dan Asnawi yang konsisten dan kontribusinya di lapangan menunjukkan bahwa keputusannya berkarir di Liga Thailand adalah langkah tepat dalam mengembangkan karirnya. Bahkan kedua klub Arhan dan Asnawi berada di papan atas. Namun bagaimanakah mereka bisa berkembang setelah pindah ke Thailand? Dan mengapa harus Liga Thailand? Pertama, kesempatan bermain yang lebih besar. Arhan hanya bermain 4 kali dalam 2 tahun di Tokyo Verdy. Sedangkan di Bangkok United, ia sudah mendapatkan menit bermain lebih banyak dalam hitungan bulan. Sedangkan Asnawi di K-League hanya menjadi rotasi pemain. Tapi setelah pindah ke Port FC di Liga Thailand, ia langsung menjadi pilihan utama. Kedua, regulasi kuota pemain ASEAN yang lebih ramah. Liga Thailand memiliki kuota pemain ASEAN yang membuat pemain dari Asia Tenggara lebih diutamakan dalam perekrutan. Dibandingkan dengan K-League dan J-League, kuota lebih banyak diberikan untuk pemain Eropa, Amerika Latin, dan Asia Timur, seperti Jepang dan Korea sendiri. Sehingga pemain Indonesia harus bersaing lebih ketat dengan talenta dari negara lain. Ketiga, Liga Thailand lebih kompetitif daripada Liga 1 Indonesia. Kualitas Liga Thailand lebih baik dibandingkan Liga Indonesia dalam hal profesionalisme, organisasi liga, hingga infrastruktur klub. Di kawasan ASEAN, Liga Thailand nomor 1, sedangkan Indonesia berada di peringkat 6. Selain itu, klub-klub di Liga Thailand juga sering tampil di kompetisi Asia seperti AFC Champions League dan AFC Cup, membuat para pemain akan memiliki pengalaman lebih.
Keempat, Liga Thailand bisa jadi batu loncatan ke liga yang lebih besar. Jika seorang pemain bisa berkembang dan bersinar di Liga Thailand, ia akan lebih mudah mendapatkan perhatian dari klub-klub besar di Asia. Beberapa pemain ASEAN seperti Chanatip Songkrasin dari Thailand pernah berhasil menembus J-League setelah bersinar di Liga Thailand. Intinya, lebih baik bermain reguler daripada hanya jadi cadangan di Jepang atau Korea. Ya, jika Arhan dan Asnawi sudah bisa membuktikan bahwa Liga Thailand adalah tempat yang tepat untuk berkembang, maka sudah saatnya lebih banyak pemain Indonesia yang mengikuti jejak mereka. Saat ini pun sudah ada timnas U20, Mesal Hamzah Basiar Osman yang baru berusia 20, bergabung dengan Nakhon Pathom United, berstatus pinjaman dari Persija Jakarta. Kini mari kita tunggu pemain-pemain Indonesia yang siap abroad keluar dan berkompetisi ke level yang lebih tinggi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.